Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trigali Waskito, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi Bisnis dari Prodi Manajemen, ingin mempresentasikan materi tentang sumber daya manusia. Materi pertama yang akan saya bawakan adalah konsep dari sumber daya manusia itu tersendiri. Sumber daya manusia adalah unsur terpenting dalam seluruh proses administrasi dan manajemen dari suatu perusahaan, karena sumber daya manusia adalah elemen utama dari perusahaan itu sendiri dibandingkan dengan elemen lain seperti halnya modal, teknologi, ataupun uang. Sebab manusia adalah yang mengendalikan suatu proses tersebut dalam perusahaan itu tersebut. Pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan menjadi suatu hal yang sangat penting, mengingat manusia mempunyai perasaan, pikiran yang terkadang bisa mempunyai rasa semangat ataupun sebaliknya, yaitu mempunyai rasa malas. Berbeda dengan halnya mesin yang setiap saat dapat bekerja secara optimal. Kemudian, manajemen sumber daya manusia merupakan program aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia yang dapat mengembangkan ataupun memelihara serta mendayagunakan dan dapat mendukung perusahaan itu sendiri dalam mencapai tujuan. Kemudian materi berikutnya adalah pengertian dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja pada suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki potensi sebagai penggerak dari organisasi ataupun perusahaan itu sendiri dan dapat mewujudkan eksistensinya atau dapat mewujudkan apa yang diinginkan dari suatu perusahaan. Kemudian, manajemen sumber daya manusia adalah aset yang berfungsi sebagai modal atau dapat diartikan sebagai modal yang bersifat non-material atau non-finansial dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Nawawi adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang dimiliki dapat berfungsi secara maksimal dan dapat mencapai tujuan dari organisasi. Kemudian materi berikutnya adalah kegiatan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia harus menyiapkan serta mengadakan adanya karyawan dalam suatu perusahaan. Yang kedua adalah pengembangan dan penilaian dari karyawan tersebut. Dan yang ketiga adalah pengkompensasian ataupun perlindungan yang akan diberikan terhadap karyawan tersebut. Dan yang terakhir adalah hubungan antar kepegawaian. Adapun kegiatan dari persiapan dan pengadaan diantaranya adalah yang pertama, adanya analisis jabatan yang akan diberikan kepada karyawan. Yang kedua adalah perencanaan apa yang akan dilakukan pada sumber daya manusia tersebut. Yang ketiga, adanya rekrutmen yang dilakukan. Dan yang keempat, adanya seleksi yang harus dilakukan terhadap sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah program orientasi. Kemudian dari kegiatan pengembangan dan penilaian terdiri dari pelatihan yang akan diberikan kepada karyawan, kemudian penilaian yang akan diberikan kepada karyawan, dan yang terakhir adalah membantu perencanaan karir dari pegawai tersebut. Kemudian kegiatan kompensasi dan perlindungan. Yang pertama, mempertahankan dan memelihara semangat kerja dan memotivasi para pegawai melalui program kesejahteraan agar pegawai tetap bekerja secara maksimal. Kemudian melindungi pegawai dari akibat yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan serta menjaga kesehatan. Kemudian kegiatan dari hubungan kepegawaian. Yang pertama, memotivasi pegawai, memberdayakan pegawai yang dilakukan melalui penataan pekerjaan yang baik, meningkatkan kedisiplinan agar mematuhi aturan, kebijakan-kebijakan yang ada, dan melakukan bimbingan.
Yang kedua, melakukan kerjasama yang sinergis dengan serikat pekerja, dalam arti saling menguntungkan antara pegawai dan organisasi yang ada. Yang ketiga, melakukan penilaian tentang sejauh mana manajemen sumber daya manusia memenuhi fungsinya, yang dilakukan melalui apa yang disebut audit sumber daya manusia. Kemudian materi selanjutnya adalah perencanaan sumber daya manusia. Yang dimaksud dari perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang sistematis untuk meramalkan dari adanya permintaan atau demand dan penawaran atau supply dari sumber daya manusia di masa depan. Tujuannya sendiri adalah menentukan jumlah sumber daya manusia beserta karakteristiknya masing-masing, yang terdiri dari usia, pendidikan, keahlian, sifat, dan sebagainya, yang dibutuhkan dari organisasi ataupun perusahaan untuk mencapai tujuan yang strategik, operasional, dan fungsional. Pengertian lain dari perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Peramalan kebutuhan atau recruitment forecast adalah aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa yang mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut. Peramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor seperti perencanaan produksi dan perubahan produktivitas. Peramalan kebutuhan akan menentukan besarnya permintaan akan sumber daya manusia atau the demand for human resource. 3 penyebab permintaan sumber daya manusia terdiri dari faktor eksternal, faktor organisasional, dan faktor angkatan kerja. Faktor eksternal di dalamnya ada ekonomi dari suatu perusahaan itu sendiri, kemudian adanya sosial atau politik atau hukum yang sedang mempengaruhi perusahaan itu sendiri, kemudian adanya teknologi yang sedang berkembang, dan yang terakhir adanya pesaing dari perusahaan itu sendiri. Kemudian faktor organisasional di sini terdiri dari rencana yang strategik, kemudian adanya anggaran yang diperlukan, kemudian ramalan penjualan dan produksi, kemudian adanya perusahaan baru, dan yang terakhir desain organisasi dan jabatan. Kemudian dari faktor angkatan kerja terdiri dari pensiun, kemudian pengunduran diri, kemudian adanya pemberhentian karyawan, adanya kematian dari anggota karyawan, dan yang terakhir adalah kemangkiran dari karyawan tersebut. Kemudian materi berikutnya adalah tentang rekrutmen. Yang pertama, definisi dari rekrutmen sendiri adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan dalam suatu perusahaan. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Hasil dari proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Proses rekrutmen haruslah bersifat konsisten dengan strategi, visi, dan nilai-nilai dari organisasi. Proses rekrutmen haruslah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Kemudian selanjutnya, sumber dan metode rekrutmen. Pengertian dari sumber-sumber rekrutmen adalah tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat berada, seperti perguruan-perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan saing. Kemudian pengertian dari metode-metode rekrutmen adalah cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik para karyawan potensi ke dalam perusahaan, seperti rekrutmen online yang sedang marak terjadi ketika pialanya. Sumber-sumber rekrutmen terdiri dari sumber internal. Selanjutnya, sumber dan metode rekrutmen. Di sini ada sumber internal yang terdiri dari promosi antar
karyawan, kemudian transfer antar perusahaan, dan yang terakhir adalah penarikan kembali dari beberapa karyawan yang sudah keluar. Kemudian metodenya ada metode internal. Yang pertama adalah pengumuman lowongan jabatan atau job positioning. Kemudian ada persediaan bakat atau talent inventory. Rekrutmen internal sendiri memiliki keuntungan. Yang pertama, dana yang dibutuhkan lebih murah, kemudian waktu yang diperlukan juga lebih cepat. Waktu orientasi dapat dilaksanakan secara singkat dan dapat meningkatkan motivasi kerja. Dan yang terakhir, memungkinkan penilaian kemampuan yang lebih tepat. Namun, rekrutmen internal mempunyai kelemahan, diantaranya adalah membatasi masuknya pemikiran-pemikiran baru dari luar perusahaan, kemudian menghambat usaha untuk meningkatkan keanekaragaman tenaga kerja yang sudah ada dalam perusahaan, dan yang terakhir adalah memperkecil kelompok pelamar potensial dari luar perusahaan. Selain dari sumber internal, adanya sumber eksternal rekrutmen, diantaranya sekolah menengah umum dan sekolah kejuruan, kemudian akademi dan universitas, pesaing dan pasar tenaga kerja, mantan karyawan, pengangguran, dan wirausahawan. Rekrutmen eksternal mempunyai keuntungan, diantaranya adalah yang pertama, jumlah calon karyawan lebih besar daripada yang internal, kemudian membantu meningkatkan jenis tenaga kerja, lalu mendorong masuknya pemikiran-pemikiran baru, tidak seperti yang di internal, dan yang terakhir adalah kemungkinan membawa rahasia pesaing. Selain dari keuntungan, ada pula kelemahan dari rekrutmen eksternal. Yang pertama adalah prestasi karyawan lama cenderung turun karena tidak ada kesempatan untuk promosi. Yang kedua, biaya penarikannya yang cukup besar. Yang ketiga, waktu penarikan relatif lama. Yang keempat, orientasi dan induksi harus dilakukan. Kemudian, materi selanjutnya adalah hambatan dan tantangan dari rekrutmen itu sendiri. Hambatan dan tantangan dari rekrutmen sendiri ada yang pertama, rencana strategik dan sumber daya manusia. Lalu ada kebiasaan perekrut, kondisi lingkungan, persyaratan kerja, biaya, insentif, dan yang terakhir kebijakan organisasi. Materi berikutnya adalah analisis dan desain jabatan. Setelah dilakukannya seleksi karyawan, dapat dilakukan analisis dan desain jabatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Adapun pengertian dari analisis jabatan adalah fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang berusaha memotret masing-masing jabatan dalam organisasi agar diperoleh informasi mengenai aspek-aspek penting jabatan tersebut, seperti tujuan, tugas, dan tanggung jawab yang akan dilakukan sang pekerja. Hasil dari analisis jabatan dapat dibagikan menjadi 3. Yang pertama, deskripsi jabatan. Yang kedua, spesifikasi jabatan. Dan yang ketiga adalah standar kerja jabatan. Dan yang ketiga adalah standar kinerja jabatan. Namun dari ketiganya bisa digabung menjadi satu dan cukup disebut sebagai deskripsi jabatan atau job description. Deskripsi jabatan sendiri mempunyai arti dokumen yang memberikan informasi berkenaan dengan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban, dan tanggung jawab suatu jabatan. Sedangkan spesifikasi jabatan adalah kualifikasi minimum yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjalankan jabatan tersebut. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah perencanaan sumber daya manusia sangat diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perusahaan mencapai tujuan. Tugas dari seorang manajemen sumber daya manusia sendiri adalah memahami setiap proses yang terdapat di dalamnya, mulai dari seleksi, penempatan karyawan, hingga penilaian atas apa yang telah dilakukan karyawan, lalu dapat melakukan perbaikan di dalamnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.